Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan sharing apa yang saya dapatkan pada saat saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Insya Allah materi ini bisa berguna buat Bapak dan Ibu, khususnya dalam menangani anak-anak yang memang harus diperhatikan secara khusus. Baik, saya share screen ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Nanti selama saya presentasi ada interaksi ya Bapak Ibu ya. Mohon nanti ikuti dengan baik interaksinya supaya kita bisa isi dua arah. Oke. Ini pembukanya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu dan seterusnya. Nah, ini modulnya budaya positif angkatan 5. Nah, ini foto saya yang saya anggap paling ganteng. Iya Pak, iya. Lakonnya keren Pak. Yang lainnya jelek semua. Nah, ini yang paling bagus. Kok beda ya Iya, Pak ya? betul. Beda ya, iya. Karena itu menjalani proses edit yang lama. Itu di facial dulu ya Pak ya? Iya betul. Itu efeknya banyak sekali. Nah, untuk komitmen belajarnya mohon nanti kameranya dinyalakan, terus nanti matikan mic, kemudian kalau diminta menyalakan ya dinyalakan mic-nya, nanti hadir seutuhnya, ada waktu bersama, tidak merekod, bisa buat catatan, raise hand kalau ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal biasa dalam sisi daring. Nah, ini nanti agenda kita hari ini ada pembukaan, ada kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, ada pemahaman inti, ada evaluasi konsep dan refleksi. Berikutnya, ini kompetensi lulusan modulnya, kita lewati saja, capaian juga kita lewati. Nah, ini pertanyaan pemantik yang akan saya ajukan pada Bapak Ibu dan nanti bisa ikut menjawab ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini kira-kira setuju atau tidak dengan pendapat Bapak Ibu? Tergantung jenis hukumannya sih Pak. Kalau hukuman mendidik ya saya setuju. Kalau tidak mendidik ya perlu dipertimbangkan. Oh begitu. Jadi itu ya jawabannya ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, betul. Setuju. Setuju ya. Yang kedua setuju ya. Ya, Sekarang setuju. memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Boleh tidak Bapak Ibu? Ya, setuju. Sangat setuju. Setuju bersemangat. Nah, oke. Itu pendapat Bapak Ibu di awal ya, belum nanti kita mempelajari modul ini. Nah, ini yang kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, sedikit restitusi. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Nah, ini ada sedikit game Bapak Ibu, nanti yang ada pertanyaannya. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Nanti yang saya panggil namanya memberikan pendapatnya ya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kertasnya dimasukkan ke dalam tangan dan digenggam. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kira-kira Bu Dewi,
Kalau Bu Dewi jadi yang A, kira-kira kalau diminta mau dikasih apa mau dipertahankan, Bu? Kalau tergantung, Pak. Gimana Bu tergantungnya? Tergantung. Misalnya sesuatu yang memang harus saya berikan untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk saya, mungkin bisa saya bagi, saya berikan untuk orang lain. Tapi mungkin sesuatu yang harus saya genggam, harus saya simpan, itu mungkin saya tidak bisa berikan ke orang lain. Oh begitu ya Bu. Sesuatu yang sangat privasi. Mungkin Jadi saya... Kalau ilmu enggak masalah ya Bu ya? Kalau ilmu, Ilmu ya. insya Allah bisa, selama itu saya bisa Oh, berikan ke orang lain. Oke. Kalau Pak Rizal gimana Pak Rizal? Ada Pak Rizal? Kalau Pak Rizal, kalau kiranya gimana sama Bu Dewi? Ya. Oke, nah ini nanti kaitannya dengan teori kontrol Pak Ibu. Kalau dulu kita mempunyai teori stimulus dan respon, sekarang hadir teori baru, teori kontrol. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sebenarnya hanya sebuah ilusi Bapak Ibu, karena sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya kalau ada yang murid bermasalah, kan nanti menggali, kamu lah seperti ini, nanti kamu nggak jadi orang yang sukses loh. Nanti kamu bagaimana? Itu namanya membuat orang merasa bersalah. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau dulu kita mengenal teori stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi kalau dikontrol, semua perilaku memiliki tujuan meskipun itu perilaku yang tidak baik. Ya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tapi tadi Bu Dewi sama Pak Rizal bisa mengontrol tangannya, mau membuka atau menutup, itu karena kehendak sendiri, bukan kehendak orang lain. Dari jawaban Bu Dewi itu mencerminkan bahwa itu kehendak diri sendiri, ya, bukan karena dibujuk, bukan karena disuap, bukan karena dipaksa. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat bujuk gagal, biasanya ada sedikit paksaan. Yang dikontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Di sini model berpikir menang-menang, jadi semuanya menang. Nah ini sebenarnya teori disiplin positif itu adalah teorinya dari Dr. William Glasser, di mana di sana ada mana disiplin sesungguhnya. Nah, ada teori motivasi, ada kebijakan universal, ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan manusia, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya makna disiplin. Sebelum kita mulai, kita harus paham dulu disiplin sebenarnya artinya apa. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin di sini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam diri kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Next, berikutnya. Nah, ini nilai-nilai kebijakan universal. Menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan atau suatu alasan. Dengan mengaitkan nilai-nilai yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam
untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baiknya kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Sebelumnya dari pengalaman Bapak Ibu, tentunya memberi penghargaan kepada siswa itu adalah hal yang luar biasa ya. Nah, tapi ternyata setelah berjalannya waktu, hukuman itu ada penghargaan itu mempunyai dampak negatif. Akan pelajari di sini. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini ada pada diri siswa. Contohnya, saya tidak berani kalau tidak mengerjakan PR karena takut dihukum atau takut diberi sanksi, gitu ya. Ini motivasi eksternal. Nah, yang ini lagi eksternal lagi untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Contohnya, kalau saya ranking 1, saya akan dapat hadiah ini, hadiah itu. Nah, itu namanya motivasi eksternal. Nah, ini yang seharusnya kita tuju adalah motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang harusnya kita tanamkan pada diri siswa, bukan karena penghargaan atau karena hukuman. Baik, selanjutnya, ini merdeka belajar. Menurut Gajah Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau ada murid yang salah itu, ya yang mencari solusi mereka, bukan kita dan bukan peraturan sekolah. Karena kita ingin membuka pikiran mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini perbedaannya restitusi dengan cara biasa. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan besar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini bukan menghakimi ya di sini ya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, selama ini kita hanya mengenal peraturan, ya. Tapi kali ini kita dikenakan keyakinan. Contohnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu karena kita patuh biasanya karena kita takut ketilang atau karena kita takut kena denda, bukan karena hadir dari diri kita sendiri. Bukan karena keyakinan kita, ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Itu karena kita diawasi oleh pemerintah kemarin. Ya, bukan hadir karena dari diri kita sendiri sebagai upaya untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena itu aturannya. Bukan karena lahir dari diri kita untuk hadir tepat waktu. Nah, ini nanti budaya positif itu dapat mengukir lingkungan positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, ini coba kita bedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Ini contoh dari TK Dharma Wanita Persatuan. Ya, kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini ada lagi kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mbak, Bu Leni, kira-kira mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Halo, Bu Leni, ada? Ganti Bu Nurul. Ganti Bu Nurul. Ya, Pak.
Ditampilkan lagi, Kira-kira- Pak. Iya, kira-kira mana yang keyakinan kelas dan mana yang peraturan? Kalau keyakinan kami murid yang semangat belajar itu, Pak. Yang ini yang sebelah kanan Iya. ya. Ya, Nah, coba pendapat yang lain. Kalau Bu Muhlisa, bagaimana Bu Muhlisa? Kira-kira yang peraturan kelas yang mana, keyakinan kelas yang mana? Ada Bu Muhlisa? Kalau peraturan kelas, kalau apa tadi? Peraturan Keyakinan. kelas ya, Pak. Iya, peraturan Iya, yang mana, keyakinan yang mana? Oke, kalau keyakinan yang pertama itu apa? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, sedangkan peraturan di dalam kelas kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tidak Bu, ini apa namanya? Tinggal pilih kanan atau kiri saja. Yang peraturan yang mana, yang keyakinan Yang mana? A aja, Pak. A. Jadi ini ke bawah keyakinan kelas ya. Oh iya. Nah, ini peraturan ya. Nah, bisa dilihat bedanya. Oh iya, ya. Bedanya Bapak Ibu, kalau di sini itu kalimatnya langsung to the point, tidak mengajarkan Iya, apa-apa. ini tepat waktu. Kalau di sini, Ya, datang tepat waktu. nah, kalau di sini kan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kalau menyayangi bagaimana? Ya menghormati yang lain, terus apa namanya menjaga kebersihan, tidak mengganggu yang lain gitu ya. Lanjut. Nah, ini ada apa namanya? Semacam kuis ya. Kita lihat mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya. Coba kita jawab bareng-bareng. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Oh ya, maaf. Ini semuanya keyakinan kelas. Nah, ini di sini nanti akan apa namanya? Kalimatnya biar lebih bagus untuk keyakinan kelas, Bu. Ini kan masih peraturan ini. ya. Selalu kembalikan buku Ya, ke jadi tempatnya. kalimatnya. Ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum kelas. Nah, kira-kira kita ubah bersama-sama menjadi keyakinan kelas. Ya, Kami ya. akan Coba. mengembalikan buku ke tempatnya gitu. Kali. Ini kan peraturannya kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira biar berubah jadi keyakinan kelas menjadi apa katakannya? Siswa Harus ditambah kembalikan siswa ke depannya. Istirahat. Setelah meminjam buku, harap kembalikan lagi ke tempat semula. Oh ya, oke. Lanjut. Bu Leni coba yang kedua, Bu Leni. Dilarang mengganggu orang lain. Kita rubah menjadi apa keyakinan kelas? Gitu ya. Bu Leni sepertinya mikrofonnya terganggu ya. Ya kan? Iya, sepertinya. Yang lain bisa. Yang nomor 2, dilarang Sebagai mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain adalah tindakan tidak terpuji. Oh, seperti itu. Oke, lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Siswa dan guru dan siswa ditambah di depannya, Pak. Gimana? Guru dan siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran diharapkan hadir. Oke, siap. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Kita ganti apa di sini keyakinan kelasnya? Saling menyayangi antar Saling menyayangi. Betul. Sekarang di sini pergantian atau menunggu giliran. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Antri apa? kegiatan antri, Budayakan antri. Budayakan antri. Oke, betul. Ya, betul. Lanjut. Gunakan masker. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kira-kira apa keyakinan kelasnya? Mari menerapkan protokol kesehatan. Oke, boleh. Kita tampung dulu jawabannya. Jangan berlari kelas atau koridor. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? berjalan dengan Dilarang berlari-lari. Oke. berjalan dengan apa ya? Ciptakan suasana yang kondusif. Boleh. Oke, kita lihat jawabannya ya. Lihat jawabannya. Ya, Nah, ini jawabannya. jadi penasaran. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tanggung jawab untuk keyakinan kelasnya. Ya.
Dilarang mengganggu orang lain itu bisa berubah menjadi menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit itu bisa berubah menjadi komitmen. Dilarang melakukan kekerasan menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kita bisa ganti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker itu bisa berubah menjadi kesehatan atau keselamatan. Ya, kita lompat lagi ke sini. Nah, ini pilihannya dua, Hukuman. Ibu. Hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, Pak. Setuju ini hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Ayo, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. 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 Iya. Oke, ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab Ada konsekuensi ya. konsekuensi. Nah, yang ini menggantikan kertas tugas teman yang menelat coret. Konsekuensi. Iya, Konsekuensi. konsekuensi. Iya, ganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan di air di atas meja tulis karena Konsekuensi. tersinggung pada saat belajar. Iya. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Hukuman Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. apa itu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Pak. Konsekuensi kan. Oke, nanti kita lihat ya, tampung dulu. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ini caranya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, ini konsekuensi, tadi yang coret-coret, ini konsekuensi, yang sepatu itu hukuman, yang lari Konsekuensi. 2 kali konsekuensi. Kenapa kok ini konsekuensi? Karena ini pelajaran PJOK. Ya, Ya. ya karena ada PJOK-nya. Nah, ini Kata kuncinya Pak, hukuman sama itu konsekuensi itu apa sih? kata kuncinya. Hukuman itu biasanya apa namanya untuk hal-hal yang sifat fisik atau verbal, ya. Tapi kalau konsekuensi itu apa namanya karena anak enggak apa namanya memutuskan sendiri, Nah. Oh ya. ya. Ini kan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu kan konsekuensinya, ya. Tapi kan ini tidak. Terus Ini diganti. tidak. Betul, kan itu konsekuensi. Jadi Iya, ganti rugi. iya ganti rugi kan? Iya. Tidak ada fisik kan di sini kan? Tidak ada hukuman fisik kan Iya, di sini kan? iya. Kalau ini yang PJOK ini, kenapa kok fisik maksudnya konsekuensi? Karena ini pelajaran PJOK. Biasanya Iya. memang dalam PJOK kalau terlambat memang seperti itu kan konsekuensinya Iya. kan? Ya. Betul ya. Lanjut. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lah ini nih perbedaannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya melelahkan, terus apa namanya menjengkelkan gitu ya kalau hukuman ya. Kalau yang ini konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak ada menyakitkannya, hanya terjadi saja. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi sedikit saja, tapi kalau anak dihukum itu bisa jadi ingatnya sampai lulus. Ya. Ini anak membenci kedisiplinan. Yang di sini anak menghargai kedisiplinan. Hukuman itu sifatnya paksaan. Di sini stimulus dan tanggapan. Mendorong anak meyakini diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, di sini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sebenarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Mereka itu ingin diperhatikan, berikan kasih sayang,
ingin diterima di lingkungannya, ya. Berikutnya ada penguasaan, ya. Dimanapun orang sebenarnya ingin punya keinginan untuk berkuasa. Terus ada kesenangan, ya. Manusia pasti ingin mencari kesenangan. Yang kedua, kebebasan, ya. Tidak ada manusia yang ingin dikekang. Mereka pengen semuanya bebas. Dan terakhir, bertahan hidup. Nah, kita langsung lanjut ke intinya saja. Ini posisi kontrol guru, ya. Coba nanti Bapak Ibu bayangkan dulu itu saya berada di posisi mana sih waktu dulu sebelum mengetahui hal ini, ya. Yang pertama ada posisi guru penghukum, ya. Nah, ini menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, gitu ya. Ini penghukum, ya. Memberontak, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Terus ada membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Contohnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu namanya membuat anaknya merasa bersalah, ya. Terus ada teman membuat alasan-alasan yang untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu ini. Bahasanya seperti teman. Ini pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Contohnya dia menanyakan apa peraturannya, ya. Apa konsekuensinya, apa hukumannya, itu pemantau. Yang terakhir, manajer. Nah, ini yang paling baik Bapak Ibu, yang untuk sekarang manajer. Apa yang kita yakini ini sama anaknya. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, untuk untuk dapat membuat Bapak Ibu lebih paham tentang posisi kontrol, saya putarkan video ya, nanti diperhatikan. Nanti Bapak Ibu pasti paham bagaimana dulu itu saya berada di posisi mana sih, gitu ya. Coba kita videonya. Ada suaranya Pak Ibu? Ada, Pak. Pak, ada. Gimana? Ada Pak. Saya nggak bisa dengar ya. Diperbesar sedikit. Volumenya diperbesar. Pak. Udah full ya? Ya bisa Pak, bisa Pak. Nah, kira-kira itu posisinya apa Bapak Ibu? Nggak ada, saya nggak ada seperti itu. Ya maksudnya kira-kira itu sebagai apa gurunya? Kontrolnya sebagai apa? Yang menghukum tadi. Penghukum ya? Oke. Ya. Iya, menghukum. Kita lanjut ke kasus Keliling kedua. lapangan. Kasus kedua. Ini yang kedua.
Nah, yang tadi apa Bapak Ibu posisinya? Posisi yang itu membuat orang merasa bersalah, Pak, itu. Iya betul ya. Seakan-akan mendesak muridnya ya. Seakan-akan muridnya Iya. salah terus ya. Iya. Lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga apa ini? Menit. Enggak apa-apa, Pak, diputar aja. Biar kita Ini tahu. video yang ketiga. Sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Ya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Aku bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi berebut saya lari kencang. Nggak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Aku beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, apa kira-kira posisinya Bapak Ibu? Kontrolnya. Teman Yang ketiga kayaknya itu, Pak. yang ketiga tuh. Yang ini ya, teman ya. Iya, teman. Iya, itu ya. Oke, dua lagi Bapak Ibu. Iya. Biar apa namanya, kalau pakai video kayaknya gampang pahamnya kayaknya. Iya, betul, Pak. Jadi tahu gitu. Ya, jadi satu perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Iya. Iya. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Terus sekolahnya dulu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas, jam istirahat selama 20 menit. Ya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, jangan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah ini yang posisi keempat ya Bapak Ibu ya. Iya, yang pemantau itu. Ya yang pemantau. Sekarang yang paling baru, yang paling mutakhir, yang harusnya kita terapkan dalam mengajar ini yang ini. Sebentar. Kalau guru-guru kita dulu seringnya penghukum ya Bapak Ibu ya. Iya, Dulu itu waktu kita sekolah seringnya menghukum ya. iya. Sering menghukum itu, Pak. Yang Iya, sekarang betul. juga ada yang seperti itu, Pak. Kata-katanya besar seperti itu ya. Iya. Nah ini yang terakhir. Selamat pagi, Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Karen lihat prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah Karen bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengendal alarm saya. Baik, kalau Karen lupa mendengar alarm, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma?
Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terulang tahun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Bu, terima kasih. Positif.
Nah, itu Bapak Ibu yang menjelaskan 5 posisi kontrol kita. Ya. Iya. Ada yang penghukum, ada yang membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Nah, ini kita fokus ke hasilnya Bapak Ibu, hasil yang di sini. Ya. Jika kita sebagai penghukum, maka anak akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong, karena mereka mencari pembenaran untuk diri mereka sendiri. Ya. Yang kedua, jika kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau sebagai teman, tadi kan di video dijelaskan bahwa ibu yang akan mengurus absen kamu. Nanti anaknya jadi ketergantungan sama Pak Guru dan Guru itu. Iya. Terus sebagai pemantau, anak akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Bila diawasi. Kalau tidak diawasi, ya mereka tidak akan seperti itu. Gitu loh. Ya. Kalau manajer itu menguatkan pribadi, karena kita langsung menggali dari anak, ya, gitu. Nah, ini apa namanya pernyataan-pernyataannya. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Ya, pokoknya intinya yang salah itu anaknya. Ya. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kita ngejudge, ya istilahnya melabeli anak itu sebagai orang yang salah. Terakhir, ini lagi, ayolah lakukan demi ibu bapak itu teman. Ya. Terus, apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer? Kamu selalu yang paling terakhir itu penghukum. Nah, ini yang terakhir, kita masuk ke segitiga restitusi. Tadi waktu si ibu gurunya itu terakhir, apa namanya, yang manajer itu, dia menggunakan pola ini. Segitiga restitusi. Nah, yang paling dasar itu, yang pertama langkahnya ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan untuk menenangkan siswa. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini membuat titik kita tenang. Karena apa? Kalau kita tidak menstabilkan identitas, mereka masih emosi, masih kaget, tentu pikiran mereka tidak akan normal bila diajak untuk berbicara kesalahan mereka. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya alasannya, ya. Pasti mereka punya alasan. Entah itu alasan yang baik, entah itu alasan yang buruk, ya. Ya, yang kadang kita salah adalah mereka alasannya baik, tapi kita sudah menghukum mereka dengan itu hal yang buruk, ya. Contohnya gimana? Contohnya kalau mereka terlambat, siapa tahu di jalan mereka menolong orang yang sakit, menolong orang yang kecelakaan, itu kan hal baik. Tapi kalau tidak kita tanyakan, maka mereka akan kita anggapnya akan langsung menghukum, ya, hal yang tidak baik. Lanjut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk dalam validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati tadi, ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, materi pada hari ini, ya. Kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan. Nah, kita melakukan refleksi sebentar, ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kira-kira setelah belajar materi ini, Bapak Ibu dapat apa? Perubahannya apa? Kita dapat membedakan antara hukuman, konsekuensi, kemudian level dari apa yang kita berikan kepada siswa itu kita jadi tahu gitu. Misalnya dari hukuman, kemudian membuat siswa merasa bersalah, pemantau dan sebagainya itu. Iya, berarti itu ya 5 posisi kontrol ya tadi ya. Ya, posisi kontrolnya itu, ya. Iya. Jadi kita tahu ya. Iya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendapat materi baru, kira-kira merasa ada yang berubah dari diri Bapak Ibu? Ada yang kurang dari pelaksanaan kemarin pelajaran itu. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata selama ini kita banyak kurangnya ya Bapak Ibu ya. Iya. Terus yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini?
Kira-kira peran apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan sebelum selama mengikuti ini tadi apa? Pemantau. Pemantau, terus penghukum sudah pernah belum? Menghukum pernah, tapi dulu-dulu. Sudah 10 Iya. tahun yang lalu. Sudah 10 tahun yang lalu, Pak. Pas mulai pengangkatan Oke. waktu masih itu. Kalau saya sering untuk ini Pak, Apa? apa namanya itu menjadikan anak itu merasa bersalah. Nah, Ini itu ya. Iya betul. Seakan-akan kita itu yang benar ya, murid yang salah ya, Iya. seakan-akan ya. Iya Pak. Iya. Betul. Tapi setelah mempelajari ini kan kita jadi tahu ya. Ya. Ya, terus Iya. ini saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini, Bapak Ibu mau apa? Mau jadi yang mana? Pengennya sih manajer, Pak, diusahakan. Manajer aja ya. Oke, kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu ya, menjadi manajer yang Iya. baik ya. Pak. Iya. Jadi guru yang baik. Iya, ternyata setelah belajar ini saya pun sadar bahwa saya tuh banyak utangnya sama murid-murid ya Pak Ibu. Banyak utang yang belum saya lakukan, maksudnya kita selama ini seakan-akan kita yang benar itu loh maksudnya. Iya, betul, Pak. Ya, tapi kan alhamdulillah kita bisa belajar materi ini, jadi kita tahu ya kalau ada anak yang salah, kita tidak langsung menjadi penghukum atau tidak langsung menjadi pembuat orang merasa bersalah atau tidak langsung atau tidak yang sering salah itu menjadi teman Bu. Kita sering salah menjadi teman, ya. Kadang Betul, Pak, iya. Iya, jadi kebiasaan siswa. Iya, kadang kita ingin dekat dengan siswa dengan cara berteman, tapi ternyata itu nggak baik. Akhir-akhirnya tidak disiplin mereka. Iya betul, merasanya kita teman mereka ya, kadang penghormatannya kurang, terus kepatuhannya kurang gitu ya. Nah, itu seringnya Ya, saya betul, lakukan. Kemudian untuk pemantau itu, sekarang kita yang ngontrol ya. Ya kalau kita nggak ada, yang merekanya semrawut, ribut gitu loh. Nah, tidak diawasi, tidak dikontrol, tidak dipantau. Nah, yang paling bagus kalau bisa sekarang kita jadi manajer ya Bapak Ibu ya. Kita Iya. telusuri dulu. Kita kuatkan dulu anaknya, kira-kira kenapa kok bisa seperti itu. Iya, ditanya dulu penyebabnya. Iya, tanya penyebabnya, kenapa kok bisa seperti ini, seperti itu. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan hari ini. Solusinya. Oh iya, betul. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya ngoceh. Ya. Sama-sama Pak. Sama-sama. Konsep tapi bermanfaat, Pak. Iya. Insya Allah bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Nanti kalau jenengan ada kesempatan mengikuti guru penggerak, insya Allah nanti mendapatkan materi yang sama seperti itu. Nah, silahkan di copy boleh, dipelajari boleh, silahkan. Alhamdulillah. Beres, Pak. Siap. Iya. Nanti kalau saya sudah selesai, saya pack jadi satu. Kalau ada yang butuh, saya kirim. Tenang aja. Mantap. Ya. Mantap. Calon kepala sekolah. Ya, nanti juga akan jadi kepala sekolah semua, insya Allah. Tidak hanya saya, jenengan semua kan guru-guru hebat. Itu ya Bapak Ibu ya. Saya stop record dulu. Terima kasih untuk perhatian dan keluangan waktunya. Silahkan untuk yang mau melanjutkan kegiatan bisa dilanjutkan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti kalau memang butuh bantuan dalam mengedit video, saya siap mengajari KineMaster ya Pak Ibu ya. Iya Pak. Iya. Minta bantuan dulu Iya, sama orang minta lain bantuan sekarang. sama Sipul. Nggak bisa edit video, aplikasi apa kita nanti Bang tahu. Iya. Jadi kalau saya editkan bisa sih tidak masalah, paling sebentar. Tapi kan jenengan tidak bisa Bu. Jenengan itu maksudnya tidak bisa sendiri. Nanti tergantung sama orang lain. Nah beda kalau jenengan bisa edit sendiri, nanti kan bisa bermanfaat ke depannya, gitu loh. Saya kira kalau menggunakan KineMaster ringan Bu, sambil tiduran pakai HP itu ringan sekali. Ya, tidak membuat boyok pegel loh maksudnya. Kalau pakai komputer kan boyoknya itu pegel. Gitu ya Pak Ibu ya. Silakan bisa melakukan aktivitas. Terima kasih banyak sudah dibantu nih saya hari ini. Sama-sama. Iya, sama-sama Pak. Sudah dapat ilmu. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin